Sudah, Bu. Sudah Oke, direcord. jadi ini Hmm. maksud saya apa yang sudah saya coret-coret ini supaya terrecord gitu ya kan. Oke, nah kemudian saya teruskan lagi yang ke atas. Nah, yang di atas ini, yang di atas adalah soalnya ya. Yang pertama adalah sesuai dengan CPMK mulai dari CPMK 2 dan 3 itu Anda harus mampu menguasai transportasi vertikal. Jadi Anda harus kira-kira ini yang saya tanyakan adalah di lantai podium. Eskalator hanya dipakai pada lantai podium. Ya, buatlah skema eskalator. Ini jumlah eskalatornya tidak perlu. Hanya tentukan gini ya, tentukan pola tata letak. Nah, kalau Anda menentukan pola tata letak, maka Anda harus membuat skematik ya, skematik. Skematik dalam hal ini skala mungkin boleh sama, disesuaikan skala, hanya skematik di sini adalah Anda meletakkannya itu seperti apa dan di mana. Begitu ya, dan di mana. Jadi untuk eskalator saya tidak minta perhitungannya. Ya, sekali lagi saya tidak meminta perhitungannya. Kemudian yang kedua adalah ya, sepertinya nggak sama ya Mas Aklis ya. Mas Aklis yang terakhir itu bentar. Ini pertama ya Mas Aklis mampu menguasai plumbing, berarti ini enggak. Ya. Ini tidak. Dan ini menghitung jumlah. Nah, seperti biasa yang kemarin, menghitung jumlah elevator ya. Jadi hari ini latihannya sudah menghitung jumlah elevator, penumpang dan barang. Nah, kalau hotel itu minimal adalah 50% dari lift penumpang itu adalah lift barang. Kalau lift barangnya itu lift penumpang ketemunya 4, maka lift barangnya tidak bisa 1, tapi lift barangnya minimal 2. Ya, itu untuk hotel. Kemudian punya bobot nilai itu sekitar 15%. Mampu menguasai yang kedua adalah plumbing, jadi ini membuat skematik air bersih dan air kotor gitu ya pada gambar potongan. Potongannya cukup 1 garis saja. Jadi contohnya adalah seperti ini. Misalkan ya potongannya itu adalah ini towernya gitu ya. Misalkan towernya 15 ya ini lantainya ada 15. Jadi saya tidak meminta skala dan lain sebagainya ya. Kemudian podiumnya tadi adalah 3 kali luas ini. Nah, misalkan begini. Nah, buatlah skema air bersih. Ini ada basement. Ya, bawah ini basement. Jadi, oh ya Bu, semua perletakannya adalah gerontengnya di sini, pompanya di mana, terus kemudian ini punya itu sendiri gitu. Silakan ya, cukup 1 garis begini saja. Ya, ininya karena tadi ada 3 ya, ini ada 3 lantai. Ini ada 15 ya tinggal ngikutin aja. Ininya adalah 15. Jadi yang kedua reservoir atasnya adalah yang ini. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti diikuti dengan kebutuhan ruang. Jadi kebutuhan ruangnya apa saja? Ya kan, kebutuhan ruangnya misalkan yang di bawah ini ground tank ada di basement berapa? Saya tidak di dalam forum ini saya tidak akan menanyakan berapa luasan atau volume dari ground tank, tidak. Yang penting Anda bisa menyantumkan bahwa dia ada di basement berapa. Ya. Kemudian ini misalkan Anda pipa yang menuju ke sana, nah itu ini berupa apa? Oh ini nanti dikasih keterangan aja bahwa secara vertikal kita butuh shaft. Nah ini juga sama, nanti di sini ke sana. Ya,
Nah, ini juga ini ditulis gini aja, kami butuh shaft pipa ke atas dan pipa ke bawah. Nah, kayak gini. Ini lengkap. Ini harus Anda asistensikan. Ya, ini harus Anda asistensikan. Berarti hari ini, berarti besok saya akan menjelaskan tentang sekaligus ya Anda nanti hari ini ngitung elevator, sekaligus Anda sudah tahu coba membuat tidak perlu menghitung tapi Anda membuat apa ini skematik ini, dan ini tugasnya sekali lagi perorangan ya, tugasnya perorangan. Jadi kan Anda tidak pakai menggambar ya ini ya, jadi tugasnya perorangan. Hanya perorangan itu hari ini menghitung elevator dan tata letaknya seperti apa. Besok diasistensikan bersama dengan yang kedua ini. Nah, besok asistensi berarti langsung 2, berarti nomor 1 plus nomor 2. Nah, nanti dari asistensi itu saya cepat aja, dan yang lain yang tidak sempat asistensi harus menyimak betul. Ya, kalau yang nggak asistensi berarti saya anggap teman apa ini seluruh mahasiswa itu sudah mengerti apa yang saya asistensikan. Jadi sekali lagi jangan sampai Anda itu tidak tahu karena tidak asistensi. Jadi harus memperhatikan, karena ini kan cuma 2 SKS ya. Kalau semua mau asistensi boleh. Mungkin kita batasi ya Pak Aklis ya. 5 orang pertama adalah ini, 5 orang kedua adalah, soalnya waktunya nggak akan cukup kalau semua mau asistensi satu persatu. Tapi Anda harus memperhatikan itu. Ya. Kemudian dari 2 ini, nah, oh ini salah ya aku ya. Ini tadi sudah ini ya, oke saya ini dulu. Nah, untuk soal 1 dan 2 itu adalah sebagai nilai UTS. Yang mana nanti hari ini Senin, hari Rabu, kita itu adalah pengumpulan tugas UTS, yaitu materi 1 dan materi 2. Materi 1 dan materi 2. Kemudian untuk yang hari ketiga, Anda boleh saja hari ketiga itu Anda langsung asistensi 1 dan 2 gitu ya Pak Aklis ya? Iya, bisa, Bu. Di paginya. Malamnya Anda harus mengumpulkan tugas itu. Itu ya Pak Aklis ya? Ya, ya, malam bisa. Malamnya baru mengumpulkan tugas. Berarti besok itu Anda membuat tata letak eskalator dan asistensi apa ini perhitungan elevator begitu ya. Yang kedua, dan membuat skematik deh ini supaya Anda nggak bingung ya. Ini skematik elevator. Supaya tahu pit liftnya ada di mana, mesinnya ada di mana. Jadi kalau Anda gambar denah itu, Anda itu tahu konsekuensi dari peralatan-peralatan ini. Peralatan-peralatan ini. Kemudian hari yang ketiga mengumpulkan UTS, tapi pagi masih bisa asistensi lagi setelah penyempurnaan. Jadi supaya saya berharap semua apa ini peserta remedial ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Tapi ya kalau untuk mahasiswa yang aktif ya, yang aktif dan benar-benar Anda itu apa ini mengumpulkannya dengan tepat waktu gitu ya, dan sesuai dengan substansinya yang benar. Jangan sampai ada protes yang kemarin tuh protes, Bu, saya sudah ngumpulin tugas, saya sudah ini sudah itu komplit, tapi kok nilai saya kurang bagus. Ya saya liatin aja yang bagus kayak begini, ini barangmu kayak begini. Akhirnya dia, oh iya ya Bu, ya sudah. Jadi saya menilai tidak hanya pada mahasiswa yang ngumpulin tugas seenaknya, yang penting ngumpulin tugas, tugasnya dari mana copy paste dari yang lampau juga kita nggak, saya tahu, ya saya tahu itu. Tapi yang jelas adalah saya tidak hanya menilai dengan apa ini ngumpul tugas, ngumpul UTS, UAS, tetapi yang saya nilai juga isi dari substansinya. Oke, saya teruskan yang keempat. Yang keempat, setelah Anda itu
mengumpulkan UTS, keesokan harinya Anda harus, saya akan jelaskan, atau Anda sudah membuat, dicoba dulu Anda membuat apa itu skematik AC. Atau kalau tidak ya nanti saya berikan pengantar mengenai apa itu skematik AC, ya. Skematik AC. Nah, skematik AC ini adalah, ini juga kemarin Anda kan sudah saya bilang ya, Anda boleh melihat contoh temannya, tetapi kasusnya beda kan. Nah, ini pun juga sama. Jadi gini, yang pertama adalah setelah UTS, Anda adalah materinya AC 15%, dan untuk hari yang kelima, yaitu hari Jumat, buatlah desain rancangan pemadam kebakaran. Jadi nanti saya di hari kelima atau keempat ini akan sekaligus memberikan satu perhitungan bagaimana menghitung tangga darurat, ya, sesuai dengan okupansinya. Kemudian juga Anda harus membuat, coba, kan kemarin sudah membuat ya, listrik tetapi dalam kasus Anda, dalam kasus yang saat ini, ya, cukup denah, cukup pada potongan satu garis yang seperti saya buat. Nah, caranya gimana? Oke, Anda itu bisa membuat satu potongan gitu ya. Kemudian potongan itu diperbanyak, Anda scan gitu ya. Nanti dari potongan itu, nanti dari beberapa scan potongan, Anda satu buat listrik, atau satu potongan pakai warna-warni, itu bisa Anda gunakan untuk keseluruhan. Ya, tapi kalau Anda nggak bingung, kalau Anda bingung, boleh Anda mengumpulkan satu potongan, satu skematik utilitas. Ya, satu skematik unit utilitas, misalkan AC sendiri, kemudian ini sendiri, begitu ya. Nah, kemudian saya teruskan dengan yang kelima, ini adalah untuk kebakaran, dan yang terakhir adalah untuk listrik. Nah, yang jelas saya tidak akan mengurangi waktu untuk memberikan satu materi kembali. Materinya lihat pada GCR. GCR yang lalu belum dihapus ya Pak Aklis ya? Belum, Bu. Masih Ah, ada nanti, jadi sesuai aja. berarti itu, tapi kalau misalkan nanti Anda, Pak, tolong dikirim materi, dan itu ya kita kirim lewat WA supaya mudah gitu, boleh aja ya Pak Aklis ya. Boleh, siap siaga. Terus CR juga sudah. kemudian pada hari Sabtu, Anda boleh hari Sabtu itu adalah seperti halnya yang sebelumnya. Hari Sabtu pagi itu kita masih ada asistensi jam 8 pagi, silakan, dari 2 materi 4 dan 5. Ya. Kemudian Anda itu habis baterai saya. Kemudian Anda itu bisa mengumpulkan hasil dari 4 dan 5 ini di Sabtu malam. Ya. Kemudian tugasnya itu dikumpulin pada hari Minggu ini, Mas Aklis kayaknya. Nggak apa-apa, pada hari Minggu itu juga maunya jam berapa Pak Aklis? Yang mengumpulkan keseluruhan gitu. Nah, itu menjadi nilai tugas nanti. Pak Aklis. Iya, Bu. Nah, ini 7, ini adalah pengumpulan tugas, begitu ya. Ini adalah, kalau nggak salah tanggal 26 itu Minggu, kalau nggak salah ya Pak Aklis ya. Bentar, saya lihat. Ya, hari Minggu tanggal 26 supaya Anda tapi kalau mau mengumpulkan tugas itu sekalian di tanggal 25 malam nggak apa-apa juga. Karena Anda kan tinggal merangkum keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5. Monggo Pak Aklis enak yang mana? Boleh Minggu, boleh, Bu. Kalau Boleh ya. tanggal Minggu jam berapa kira-kira Pak Aklis? kalau jam 10.30, kalau 10.30. Ini ya. G. Bu. Jadi 10.30. Oke. Jadi maksud saya adalah
ini nanti dikumpulin 1/4-nya, siapa tahu gitu ya, dari apa yang sudah Anda kerjakan di UTS itu masih, oh ternyata saya salah, begitu ngomong-ngomong sama temannya, Anda perbaiki ya silahkan masuk di pengumpulan tugas, sehingga tugasnya itu nanti akan jauh lebih baik karena dia punya bobot cukup besar juga ya, 30%. Jadi kalau saya rekap mengenai persentase dari nilai pembobotannya adalah UTS 30%, UAS 45%, dan tugasnya itu 30%. Kalau Anda mengerjakan dengan baik, gitu ya, karena ini makanya saya tidak mau lagi nih, apa ini Pak, remedial ini adalah kelompok, karena tugasnya nggak terlalu besar sebetulnya ya dengan satu zona ini. Nah, oke. Baik apartemen, hotel maupun kantor merupakan tower ya, tower 10 sampai 15 lantai. Kenapa 10 sampai 15 lantai? Ini nanti masing-masing anak akan beda. Lantai podiumnya 3 tadi udah saya jelaskan. Satu ground floor itu tingginya 5 meter, podium 2 dan 3 itu adalah 4 meter atau 4,2 ya ini tadi ya. 4,2. Kemudian oke, kantor itu 4 meter, hotel itu 42, apartemen ini floor to floor-nya hanya 3,6. Ya. Kemudian okupansi dari kantor, kalau Anda mau menghitung lift, berapa jumlah orangnya, ya dibagi saja, ini tuh per 8 meter persegi, gitu ya, per 8 meter persegi, itu adalah per orangnya kapasitasnya sekian, itu untuk kantor. Untuk hotel kita bisa memperkirakan satu kamar 2 orang, dan kalau Anda itu untuk apa ini apartemen adalah per lantainya maksimal adalah 3 orang, jadi Anda hitung maksimal gitu ya. Okupansi fasilitas umum yaitu untuk podium 1, 2, 3 itu diestimasikan adalah 4 meter persegi per orang. Jadi ini sudah agak longgar ya. Ini sudah agak longgar, harusnya 2 sampai 3. Nah, sehingga dalam hal ini Anda bisa menentukan nanti kalau diminta adalah berapa jumlah toilet, mungkin sini ya, mestinya ya. Jawaban podium tentukan. Nah, ini toilet wanita dan pria itu adalah standar jumlah orangnya adalah 4 meter persegi adalah per orang. Ya, jadi itu yang apa ya yang harus Anda kerjakan ya. Kemudian jawaban wajib ditulis tangan, boleh ditulis tangan ya. Boleh juga Anda ketik, yang penting adalah rapi dan benar-benar sesuai dengan kasus yang sudah saya berikan. Ini pengalaman saya kemarin tidak ada kasus sehingga bisa copy paste di tempat yang lain. Jawaban boleh di-scan kalau memang mau Anda masukkan ke dalam GCR, tetapi kalau misalkan Anda mau masukkan misalkan tulisan tangan akan dimasukkan ke dalam WA juga boleh, karena atau mungkin email. Nanti kita tentukan aja, saya belum bicara ini dengan Pak Aglis ya. Kemudian pembagian tipologi ini untuk kelas. Nah, ini di SIS saya ada 17 mahasiswa. Nah, ini bisa saja kita masih belum tahu apakah 17-17-nya ini ada di kelas saya, ataukah masih nanti mau dibagi lagi, saya tunggu aba-aba dari Kaprodi atau Sekprodinya, begitu ya. Sehingga di sini saya bagi, Mas Aklis tolong yang 5 orang, Mas Aklis, nanti anak buahnya Mas Aklis langsung dibagi juga ya Mas Aklis ya. Oh, nggih, siap. Nah, soalnya saya tidak bisa mengakses 5 orang itu. Nggih, Jadi nggih. ini yang masuk ke saya adalah Hafid. Hafid itu adalah kantor ya. Fasya ya ini ya, itu adalah apartemen. Kemudian Fadila itu adalah hotel, Salsabila Ananda itu kantor, Adinda itu apartemen, dan seterusnya. Nanti ini saya kira apa ini akan saya kirim langsung, soal ini saya akan PDF kan gitu ya, dan akan saya kirim ke WA group
di mata kuliah remedial utilitas. Nah, kemudian ini mungkin bisa saya tambahkan satu lagi ya Mas Aglis ya. Nah, ini untuk nanti 17, 18, 19, 20, 21, 22 nih mahasiswanya Mas Aglis ya nanti ya. Nggih, nggih. Saya kirimkan ke Mas Aglis itu apa Word-nya, terus kemudian Hmm. di save as di mana ini di PDF, baru Mas Aglis bisa mengirimkan ke itu. Nah, Ya, ya. ini adalah sesi 1 ini adalah penjabaran yang memang sudah kemarin itu dibantu Mas Aglis gitu ya, transportasi vertikal, plumbing dan konservasi air begitu ya, itu adalah sesi pertama. Nah, sesi kedua padahal sesi pertama kalau langsung 3 ya kayaknya kok agak berat begitu, makanya saya minta transportasi vertikal sesuai dengan yang di atas. Sesi kedua adalah pengolahan limbah, dan ini kebakaran ini juga saya taruh paling bawah ya Pak Aglis nanti ya. Nanti di itu Pak Aglis di apa di boleh di apa direvisi gitu Pak Aglis sesuai dengan apa yang sudah saya berikan di atas gitu ya. Nggih. Kemudian UTS sama ya, UTS, kemudian sesi keempat itu sistem penghawaan, sesi kelima itu adalah apa ini kebakaran dan kelistrikan mestinya ya, kebakaran dan kelistrikan. Kemudian sesi keenam itu kita UAS. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mungkin kalau ada mahasiswa yang mau tanya silahkan. Ayo mahasiswa tadi mendengarkan tidak? Jangan sampai kelewat ya. Ayo ditanyakan ya. Ini soalnya nggak kelompok loh ya. Soalnya adalah satu persatu. Jadi saya tidak akan membuat ini ya supaya remedial ini tidak ada mahasiswa itu yang menggantungkan pada temannya, dan betul-betul harapan saya adalah setiap mahasiswa itu mengerti dengan kasus yang ditanganin gitu. Ya, nanti jangan ditutup perkuliahannya baru tanya-tanya yang sederhana-sederhana. Mumpung di sini bisa ditanyakan. Anak-anak kebiasaan bu, kadang disuruh tanya nggak tanya, nanti ditutup baru tanyanya ngumpul. Hmm. Sekarang kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Saya nanya Bu, Oh ya, silakan. untuk soal yang nomor 1 itu ngerjainnya di gambar denahnya ya, Bu? Nentuinnya itu. Iya, jadi untuk denah, untuk yang nomor 1 itu Anda bisa ya pada denahnya nggak apa-apa. Kalau denahnya kan Anda harus bikin skematiknya, karena yang ditanya adalah untuk pembuatan eskalator ya, untuk pembuatan eskalator yang ada di apa ini eskalator yang ada di podium ya. Nah, yang ada di podium. Jadi eskalator ini hanya untuk yang fasilitas podium, bukan fasilitas tower. Kalau tower nanti difasilitasi oleh lift. Ya. Jadi pada saat Anda menggambarkan itu adalah denah towernya ini nggak ada. Yang kuning ini nggak ada ya. Yang kuning ini nggak ada. Nah, yang kuning ini nggak ada. Jadi kosongan, misalkan ini 30 kali 30 dulu gitu ya. Berarti misalkan Anda mau bikin per 6 meter misalkan. Nah, ini ada garis bantu 6 meter ke sana gitu. Nah, nanti diteruskan sini kalau misalkan Anda 3 kali lipat ya nanti diteruskan ini 6, ini 6, ini 6 gitu, sehingga ketemunya nanti ini luas podiumnya ini kurang lebih hampir 3 kali lipat dari ruas towernya. Jelas ya? Nah, nanti Anda harusnya sistemnya itu tentukan. Tentukan adalah dalam apa ini tulisan Anda bahwa tata letak yang paling bagus untuk satu pertokoan eskalator itu adalah apa? Paralel kah? Ya, criss cross kah?
apakah gitu kan, itu materinya sudah pernah dikasih. Ya, itu materinya sudah pernah dikasih. Sehingga Anda bisa menentukan dan tata letaknya ada di mana kira-kira. Nah, kemudian untuk elevator, Anda harus menghitung elevator. Ya, nanti di elevator itu habis kuliah ini saya akan kirimkan bagaimana cara menghitungnya elevator. Sehingga besok Anda sudah menentukan, oh ternyata tower saya tower saya kantor, saya butuh 3 eskalator. Maka saya butuh juga eskalator, elevator, lift. Maka saya butuh 1 tambahan lift, lift barang. Di utilitas tidak mengenal 5.000 1 eskalator. Ya. Karena itu sangat betul-betul tingkat akurasinya adalah sangat kecil. Ya, maka Anda harus sesuai dengan perhitungan lift yang sudah saya berikan. Biasanya 5.000 itu adalah dipergunakan untuk Anda menghitung pada saat di PA. Ya, pada saat di PA. Karena atau saat di SKB 3, karena pendekatan kasar itu adalah atau pendekatan yang tingkat akurasinya kecil, itu adalah untuk membantu saja. Tetapi kalau untuk mata kuliah utilitas, nah ini adalah harus tingkat akurasinya agak lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan 5.000, kemudian 4.000 meter persegi adalah 1 lift. Ya, kira-kira seperti itu. Itu tadi siapa yang tanya ya? Siapa tadi yang tanya, Mas Aklis? Muhammad Zaki. Oh, Zaki, ya. Bisa itu terjawab, Zaki? Ya, Bu. Oke. Jadi saya minta nanti, saya tidak minta denah yang heboh gitu ya, denah yang seperti Anda buat di PA5, tetapi hanya 1 garis saja. Minimal Anda itu ada garis-garis grid. Kalau memang Anda 6x6 atau gridnya itu adalah 6x9, silahkan. Silahkan ya. Boleh. Misalkan, Bu, saya tidak mau pakai 30x30. Saya maunya pakai adalah kantornya itu 30 kali misalkan 60. Silahkan. Nggak apa-apalah gitu ya. Yang jelas adalah Anda tetap podiumnya adalah 3 kali lipat. Dan luas basementnya sama dengan luas podium. Saya tidak menuntut strukturnya di mana, enggak. Tapi minimal dari hasil konsep tulisan Anda, ya, itu untuk lift itu adalah sesuai dengan contoh yang pernah Ibu berikan di materi reguler. Jelas, Zaki? Jelas, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Ibu maaf izin bertanya. Ya, Berarti untuk dana itu kita tuh tidak dibuat sedetail yang enggak, ada di gambar ini ya, Bu? enggak, enggak, Hanya di enggak. Gambar ini mungkin nanti kalau misalkan Anda buat di denah ini boleh. Jadi kalau misalkan Anda ada yang membuat hotel misalkan ya, sebentar, ini saya tak pindah dulu ke hotel. Anda siapa namanya? Siapa itu? Halo? Devira ya. Oke, Anda ke bagian apa di sini? Apa Anda anaknya Pak Aklis atau masuk yang 17 tadi? Saya kelas Pak Kris. Kelas Pak Aklis. Oke, nanti tunggu Pak Aklis. Anda harus yang mana? Misalkan Anda taruhlah Anda dapat apartemen gitu ya. Nah, boleh saja denahnya ya denah ini, nggak apa-apa. Anda buat aja skematik, nggak usah skematiknya langsung aja. Jadi langsung misalkan 30, misalkan kalau Anda ini tidak ada mau ada lebihnya ini ya nggak apa-apa. Jadi ini misalkan lurus gitu. Nah, boleh aja ya, Nak. Boleh aja. Lurus itu. Jadi yang jelas 1, 2, 3 sampai dengan ada berapa unit ini? 40 ya ditambah ya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, 18 2 kali 36 ya, 2 kali kan 36 terus dikurangi dengan kurang lebih ada 3. Berarti ada 33. Ya, ada 33. Boleh. Jadi cuma 1 garis begitu saja, silakan.
Jadi tidak detail seperti harus ada 2 garis, jendela di mana itu di mana enggak. Tapi yang penting tetap toilet dan lain sebagainya. Anda boleh bikinnya di sini boleh, nah. Ya, bikinnya di sini boleh. Jadi misalkan ini eh, eh, kalau kalau apartemen kan Anda nggak usah ngitung toilet ya, toiletnya sudah ada. Makanya saya minta adalah berapa jumlah toilet yang ada di fasilitas umum. Bisa menjawab? Halo? Iya, Ibu. Bisa. Paham, Ibu. Jadi cukup denahnya 1 garis, cukup potongannya 1 garis. Skematik saja, karena ini bukan mata kuliah. Nah, kalau kemarin yang reguler itu kan Anda punya PA ya. Iya, Ya, Ibu. Nah, jadi kalau yang Anda sekarang ini, apalagi sekarang ini adalah satu-satu ya, bagaimana supaya meringkaskan Anda gitu loh, dengan waktu yang cuma 6 hari, itu Anda bisa mengerjakan utilitasnya dengan baik. Oke? Paham, Ibu. Siapa lagi? Siapa lagi? Nah, kalau tidak ada pertanyaan dari soal ini, ya, soal ini akan saya kirim ke apa ini Pak Aklis gitu, supaya Pak Aklis sesegera mungkin mengirim ini via WA aja Pak Aklis ya. boleh Bu dikirim sekarang, saya assign masing-masing. Ya, ya, ya. Terus kemudian saya stop share, saya akan menuju ke perhitungan lift. Setuju? Supaya Anda hari ini bisa langsung punya apa yang harus Anda kerjakan gitu. Hmm. Oke ya. Stop share. Pak Aklis ini kalau saya kirim dengan data ini, maka apa tadi itu dari Excel yang ada di bawah, yang tadi malam dari Pak Aklis, itu disesuaikan dengan soalnya ya Pak ya. Baik Bu. Misalkan kebakaran ada di pertemuan yang kelima gitu, tidak yang di pertemuan yang kedua gitu. Ya, ya, ya. Nah, disesuaikan dulu baru di share. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup ini? Nggak ada ya. Oke, saya stop share di sini. Oke, sebentar saya akan langsung kirimkan ke Pak Aklis ya. Ternyata saya tuh 4 Bu. Mahasiswanya, bukan 4. 5. Iya. Oh, oh 4 ya. Oke, Nggih. saya nggak tahu 4 apa 5 kan yang bilang 45 tadi Pak Aklis ya. Iya, Ya, saya lihatnya ya. SKP. Nanti saya akan segera itu Pak Aklis. Mungkin kalau Pak Aklis yang ngomong kan nggak enak ya. Mungkin saya yang akan bicara langsung dengan ini. Saya sih nggak apa-apa. Saya sih nggak apa-apa. Yang penting itu adalah jangan saya yang menentukan gitu ya Pak Aklis ya. Nggih, nggih. Oke. Sudah saya kirim ya Pak Aklis. Baik Bu, coba saya cek. Oke, saya akan menuju ke utilitas. Oke.
Ini tadi yang tetap di record ya. Nah, ini saya langsung saja. Nanti substansinya Anda bisa langsung melihat yang kemarin begitu ya, bagaimana cara tata letaknya, bagaimana saya kira mungkin itu kan terkait dengan perancangan. Yang paling mutlak diperlukan itu adalah berapa jumlah liftnya. Nah, nanti jumlah liftnya itu kalau misalkan 2 ya Anda letakkan pada denah Anda. Ngerti ya? Denah pada denah di soal saja. Anda supaya tidak membuat denah baru. Ya, Anda tidak membuat denah baru. Jadi ini contoh soal adalah bangunan kantor 15 lantai, begitu ya. Luasnya setiap lantainya adalah 1.500 meter persegi gitu. Kemudian tinggi lantainya 4. Hitunglah jumlah elevatornya. Nah, langkah yang harus Anda lakukan adalah luas neto area. Nah, luas neto area ini ingat bahwa Anda tadi kan sudah itu ya, bahwa kalau di di materi substansi itu adalah kalau Anda itu semakin, jadi kalau satu lantai itu adalah 70 sampai 75. Ya, itu netonya yang untuk menghitung jumlah orang. Nah, netonya adalah misalkan Anda boleh 70 saya benarkan, 75 saya benarkan. Ya, kalikan dengan luas lantai Anda. Nah, kalau luas lantai Anda tadi untuk yang taruhlah untuk ini khusus untuk kantor ya. Khusus untuk kantor Anda pakai 75%. Nah, 75 kalikan dengan misalkan tadi 900 atau kalikan ini kan khusus untuk tower, maka dia adalah tadi 900 sampai 1.600. Nah, netnya itu adalah 1125. Nah, 75%-nya itu adalah sekian ini. Ya. Nah, kemudian seterusnya adalah okupansi setiap lantai. Kalau di sini contohnya itu adalah 10 sampai 12 meter persegi per orang. Kalau di soal tadi itu 8 meter persegi per orang. Nah, jangan salah. Begitu Anda nyontoh persis ini berarti sudah salah. Ya. Anda harus sesuai dengan soal. Soal yang saya berikan adalah untuk menghitung kapasitas kantor. Ini khusus kantor ya. Kantor adalah 8 meter persegi per orang. Untuk hotel bagaimana? Di situ sudah gampang untuk di hotel itu. Hotel itu kan hanya 2 kali jumlah unit kamar orangnya. Nah, bagaimana tamunya? Nah, tamunya itu adalah kalau misalkan ada tamu yang berkunjung, kemungkinan berkunjung ke atas atau mungkin juga para taruhlah para office boy-nya atau siapa itu atau karyawannya itu adalah 10% dari jumlah okupansi hotel. Jadi pelayanan itu adalah 1/10. Satu orang melayani 10 orang tamu. Ya, jadi jelas ya. Untuk tamu hotel itu biasanya dia hanya boleh adanya di lobi. Ya, kalau yang mau sampai ke atas itu kan 1-2 begitu ya. Tetapi yang jelas adalah ini jangan sampai salah adalah jumlah untuk hotel itu adalah towernya itu adalah 2 kali jumlah kamar. Jumlah kamarnya mana? Itu kan sudah dikasih dalam soal. Nah, untuk apartemen juga sama. Apartemen itu adalah 3 orang, 2 sampai 3. Tentukan aja maksimal 3 supaya liftnya nggak terlalu berjubel dalam antrean waktu tunggu. Ya. Nah, di sini adalah Anda untuk apartemen adalah ya apartemennya berapa lantai? 10 kali gitu ya. Jumlah orangnya kalau lift kan keseluruhan. 10 kali jumlah lantai kalikan berapa orang. Jadi nggak pakai 75% lagi untuk hotel dan apartemen. Tapi untuk kantor itu harus ada neto area dari luasan. Oke. Nah, kemudian setelah okupansinya itu adalah ketemu gitu ya, maka di sini jumlah okupansinya adalah 15 dikurang 1 kalikan 94.
Nah ini kok dikurang 1 ya? Kenapa ya? Kebetulan contoh ini adalah kantor. Ya, kantor. Maka kalau Anda nanti tidak usah 15 kurang 1. Jadi tower Anda kan ada di lantai 4 ya, mulai ini yang dilayani oleh lift. Walaupun liftnya berangkat dari lantai dasar podium, tetapi jumlah orangnya itu adalah yang hanya diangkut untuk fasilitas tower saja. Jadi nanti kalau fasilitas tower Anda misalkan 15, ya sudah 15, jangan dikurangi 1. Ini kenapa kok dikurangin 1? Ini karena kantornya tidak punya podium. Ya, kantornya tidak punya podium. Harapannya adalah 1 itu adalah untuk orang-orang yang ngantornya di lantai 1. Jadi tidak termasuk dalam perhitungan elevator ya atau lift. Sampai di sini jelas dulu atau bingung? 4. Baru 3 ya. Halo? Kalau nggak jelas, ngomong nggak jelas. Ayo teman-teman. Ini kasus yang saya berikan tidak punya podium, hanya kantor. Kenapa -1? Itu -1 itu adalah logikanya adalah orang-orang yang ada di lantai 1 itu tidak menggunakan eskalator. Kok eskalator? Elevator, lift. Tidak menggunakan lift. Tapi kalau Anda karena punya podium, maka yang dihitung orangnya itu adalah mulai dari lantai 4. Karena lantai ground 1 dan 2 adalah masih podium dan fungsinya tidak sama dengan fungsi tower. Oke, jelas ya. Jadi kalau Anda nanti adalah ini gitu ya, maka Anda saya hitamkan, misalkan tadi towernya 10, ya udah ini adalah 10. Kalau yang dapat jatah 11 ya ini 11. Karena apa? Nah, ini nanti yang penting buat Anda adalah ini. Makanya saya juga minta nanti liftnya itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi ini misalkan ini pit liftnya, misalkan ya. Ini ke sana. Nah, ini Anda mau buka terus juga boleh saja. Padahal kan harusnya ini, lantai ini kan bisa Anda bisa mengakses dari dari eskalator gitu ya. Ini kan ada 3 tadi. Nah, kemudian baru ini ini misalkan Bu, ini saya tutup aja Bu, semua Bu. Boleh aja. Jadi mulai buka adalah di sini tadi. Di sininya misalkan ada 10, ada 11, ada 15 gitu. Jadi Anda boleh pakai sketsanya begini aja nanti Pak Aglis. Supaya Ya. cepat gitu ya. Nah, ini misalkan ada 11 atau 10 gitu. Sehingga ini adalah titik-titik. Nah, ini adalah ruang mesin. Nah, ini dikasih tahu, oh ini ada di rooftop ruang mesinnya. Nah, pada saat di sini itu sebetulnya ada juga ruang overhead. Makanya biasanya lantai paling atas kalau ada lift itu dia punya lebih tinggi nih. Jadi nanti khusus untuk ini coba Anda nanti sambil asistensi saya berikan contoh. Biasanya tinggi lantai atas itu bisa hampir taruhlah 25% lebih tinggi dari lantai yang ada di bawahnya. Karena dia ada fasilitas overhead untuk lift. Oke, nah ini kayak begini. Jadi ini harus dibikin juga. Jadi nanti Anda lihat, oh ya, pit lift-nya itu ternyata tidak di ground floor. Pit lift-nya itu tetap ada di, misalkan, di basement 2. Bu, kalau saya menambahkan lift di sini boleh nggak, Bu? Tapi nggak saya hitung. Misalkan di sini ada lift ya. Nah, jadi kalau orang yang parkir, silakan tambah 1 lift di sini. Boleh.
Berarti ini kan harus ada ini dan yang di sana juga harus ada ini. Ini nggak dihitung. Yang saya tuntut untuk dihitung itu adalah yang ini saja. Nih. Sehingga apa? Makanya di sini tidak 15-1. Kalau kasus ini adalah seperti ini. Dia tidak punya podium, semuanya kantor begitu ya. Nah, ini yang 15 langsung. Ini yang kasus ini ya, Nak. Nah, jadi diharapkan adalah orang yang ada di lantai 1 ini ya logikanya dia tidak menggunakan lift ke atas. Kalaupun ada 1-2 ya itu ya oke deh. Tapi kan pada saat peak hours jam sibuk ya dia langsung begitu lantai 1 ya dia udah langsung orang lantai 1. Oleh karena itu maka yang diangkut adalah 15 kurang 1. Ini bukunya apa? Buku dari bukunya apa ini Mechanical Electrical for Building mengatakan seperti itu. Jadi saya tinggal mengadop ya. Tidak maunya Bu Ii sendiri gitu. Oke? Sampai di sini cukup mengerti ya. Ini tetap di-record ya, Mas? Tetap di-record, Bu. Oke. Oleh Oke. Kadek. Oke, jangan sampai enggak gitu. Jangan sampai kayak yang rugi mahasiswa sendiri. Oke. Terus kemudian beban puncak lift. Apa sih yang dimaksud dengan beban puncak lift? Lift itu tidak bisa mengangkut jumlah seluruhnya pada waktu 5 menit yang bersamaan. Itu tidak bisa. Jadi pada waktu 5 menit yang bersamaan, dia hanya bisa kurang lebih di sini 12 misalkan. Sebetulnya di teorinya ada ya 12 sampai dengan 14% dari jumlah okupansi semua. Jumlah okupansinya seberapa ya ini? Sehingga untuk kantor itu 12 sampai dengan 14. Kenapa 12 sampai 14? Karena memang tergantung letaknya. Jadi di buku itu mengatakan bahwa kalau dia adalah di urban yang activity-nya cukup tinggi, maka itu berpengaruh sampai 14%. Tapi kalau kantornya itu adalah di peralihan antara rural dengan ini, maka dia bisa 13%. Tapi kalau rural dia bisa 12%. Maka di sini diambilnya adalah yang 13%. 13% dari jumlah yang ini. Ya, maka hasilnya adalah ini. Ya. Oke. Kalau 13% berarti hasilnya berapa? Gitu ya, 13% hasilnya berapa? Nah, ini hasil dari 13% silakan apakah 172 ya, apakah ini seharusnya ini itu adalah tadi 70 dari sini kan sudah dinyatakan ini ya. Nah, silakan ini Anda mau pakai yang kuning boleh, mau pakai yang biru boleh. Hitungannya sama. Nah, kemudian setelah jumlah kapasitas total itu Anda sudah temukan yang 12% dalam 5 menit yang bersamaan, maka Anda harus menghitung periode waktu. Karena lift ini ada periode waktunya. Ada waktunya itu adalah pada saat stop dia butuh waktu, pada saat transfer orang dia butuh waktu, pada saat waktu T itu adalah waktu perjalanan butuh waktu, dan ada T inefisiensi. T inefisiensi ini biasanya adalah kalau di satu perkantoran itu kadang-kadang di luar ada temennya, masih dipencet terus, begitu ya, masih dipencet. Terus atau kalau enggak begini, kadang-kadang ada orang yang bawa barang, tapi dia bukan barangnya si ini. Jadi barang itu adalah barang bener-bener barang penumpang. Sehingga misalkan, oh ya, oh maaf, saya ingin menurunkan barang, jadi ada waktu yang inefisiensi itu. Kalaupun itu ditinggalkan boleh, silahkan. Ya, tapi yang jelas ya adalah waktu biasanya adalah ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Lift, ya kan? Kemudian
waktu stop. Nah, ini stop. Stopnya berapa kali kalau Anda itu punya misalkan 10 lantai? Kan nggak mungkin. Rata-rata misalkan 10 lantai harus buka. Buka tutupnya satu lift itu kan atas dasar permintaan orang atau penumpangnya. Jadi ada probabilitas. Jadi ini adalah rumus probabilitas. Jadi ini adalah lantai, jumlah lantai tadi 15, L dikurangi dengan L dalam kurung L-1 dibagi dengan L dibagi dengan P. P ini adalah kapasitas kereta. Dari mana Bu kita dapatkan kapasitas kereta? Pada saat Anda P kapasitas kereta itu didapatkan dari tabel substansi. Nah, substansinya harus dilihat kembali. Kantorkah, apakah gitu ya kan? Nah, sehingga yang layak itu adalah misalkan kalau hotel bintang 5 yang nggak layak kalau kapasitas liftnya 20. Ya, usek-usekan 20 orang. Nah, itu di situ diberikan untuk hotel itu maksimal adalah pada substansinya adalah 15, kapasitas 15 orang. Nah, di sini pangkatnya itu adalah 80% dari 15. Gitu ya. Nah, sehingga nanti ketemunya adalah ini sekian. Nah, ini boleh Anda bulatkan. Misalkan karena ini 8, maka bisa dibulatkan menjadi 13. Nah, kalau kapasitas itunya adalah 12, maka Anda boleh misalkan 9,6 hasilnya. Jadi boleh Anda boleh menggunakan yang biru, boleh menggunakan ini. Jadi ini kan kemarin hanya contoh saja. Nah, nanti 15 kali sehingga nanti ketemunya berapa kali dia. Untuk yang biru ketemunya sekitar 9 kali. Untuk yang kuning kapasitasnya 12, saya ketemunya adalah 7 kali. Make sense ya. 10 misalkan 15 lantai, kapasitasnya cuma 12, maka berhentinya itu hanya pada 15 lantai. Itu probabilitasnya 7 kali. Pada 15 lantai kapasitas liftnya yang masuk kapasitas lift 15 orang, maka probabilitasnya adalah 9 kali. Maka pada saat stop, berarti kan pada saat stop itu kan ada buka tutup pintu, itu waktu. Mentransfer orang keluar dan mentransfer orang masuk itu juga butuh waktu. Maka di sini ya, di sini. Nah, di sini maka di sini adalah waktu transfer waktu stop itu adalah 7 kali 7,5 detik. 7,5 detik ini dari mana, Bu? 7,5 detik ini adalah waktu mentransfer orang keluar dan waktu mentransfer orang masuk itu adalah Strakos ya. Strakos di sini juga ini dia ahli yang menemukan apa itu merek lift Otis ya. Bukan autis ya. Otis ya, merek Otis itu mengatakan bahwa harusnya tidak lebih dari 7,5 detik dalam mentransfer orang keluar maupun masuk. Saya tinggal mengadopsi ini. Karena itu sudah buku itu sudah dijadikan acuan internasional. Nah, sehingga di sini Anda bisa memasukkan bahwa sekali stop itu prediksinya adalah asumsinya itu adalah orang keluar dan masuk 75. Sehingga di sini adalah 9 kali 75 ya 7,5. Nah, kemudian hasilnya adalah 6,7 detik. Waktu transfer ya, waktu transfer itu waktu ini adalah 2 kali 0,5. Oh, ini 75 ini buka dan tutup pintu, Nak. Ya. 75 itu buka pintu itu adalah 3,6, tutup pintu biasanya lebih lambat. Tutup pintu lebih lambat adalah 3,9, maka 0,75. Nah, kemudian waktu transfer itu transfer keluar dan transfer masuk, begitu ya, transfer keluar dan transfer masuk itu adalah 2 kali 0,5. Ya, 0,5. Maka di sini Anda bisa bukan berarti 2 kalikan jumlah penumpang. Nah, jumlah penumpangnya berapa? Kalau jumlah penumpangnya itu atau kapasitasnya itu adalah taruh 16, 15 ya kalikan dengan 15, kalau 12 ya kalikan dengan 12. Kalau 10 ya kalikan dengan 10, maka jumlah waktunya berapa detik.
Kemudian yang C itu adalah waktu perjalanan. Nah, ingat, Anda harus ingat bahwa pada waktu perjalanan ini adalah H, ini adalah perjalanan dari lantai, ya, perjalanan dari, sebentar saya panggil oke. Jadi perjalanannya kan kalau yang ini kan dia ini ya, tidak ada podium. Kalau ini ada podium, ya mau tidak mau kita harus menghitung hanya itu adalah basementnya 2, podiumnya 3, kenyataannya begitu ya, ditambah dengan towernya misalkan 15. Berarti kalau towernya itu floor to floornya adalah 4, gitu ya, maka 5 kalikan 4 kalikan 15 ditambah dengan podium 2 ditambah dengan podium 1 ditambah dengan ground floor podium 3, podium 2 dan podium 1. Atau kalau mau diistilahkan ini adalah ground floor boleh, ini diistilahkan podium 1 sama dengan lantai 2 boleh, atau apapun terserah. Yang jelas bahwa ini adalah termasuk menggunakan waktu untuk kereta lift itu naik ke atas. Jelas? Sampai di sini jelas dulu nggak? Halo? Jelas, Ibu. Jelas, oke. Jadi jangan sampai Anda itu kasusnya seperti ini, tapi menghitungnya adalah seperti ini. Ya, itu kadang-kadang logika itu nggak dipakai sama para mahasiswa gitu ya. Karena kan kecuali kalau memang Anda itu bisa lompat, memang iya langsung bisa lompat ke sini. Jadi untuk sampai ke sini, Bu, dia diharuskan naik eskalator dulu. Misalkan hotel tuh yang menginap di hotel tuh tidak bisa langsung ke lobi lantai 1, ya itu kan juga nggak logis ya itu ya. Nah itu silakan bahwa di sini yang dimaksud dengan H ini adalah tinggi perjalanan lift dari mulai bawah sampai ke atas. Bu, boleh nggak Bu, perjalanannya itu di basement itu tidak saya kasih, tapi liftnya misalkan di sini, silahkan. Jadi perjalanannya yaitu ada di lantai podium plus sana. Saya tinggal menunggu bagaimana skema Anda. Skema ini menentukan skema Anda ini akan menentukan bagaimana Anda menghitung liftnya. Oleh karena itu biasanya kalau Anda menggunakan per 5.000 sekian, nah itu makanya saya bilang tingkat akurasinya itu belum, masih sangat kecil. Tapi kalau Anda menghitung sudah dengan seperti ini, maka apa yang terjadi? Maka yang jelas adalah perjalanan lift itu bisa terdeteksi. Tingginya berapa? Kan begitu ya? Nah, oke. Jadi itu oke dikalikan dengan nanti kecepatannya ini juga sama. Bu, kecepatan liftnya menentukannya dari mana? Ya, itu akan segera saya berikan contoh ya. Bukan contoh, tabel yang ada di materi sebetulnya. Nah, kemudian diteruskan ya, ini kenapa ini 2 kalikan 15 kalikan 4? Karena perjalanan lift itu kan naik dan turun. Jadi perjalanan lift tidak naik aja tapi naik dan turun. Makanya ini 2 kalinya. Ya, 15 ini adalah lantainya. Gitu ya. 4 ini floor. Ini kasus ini. Ingat. Kalau kasus ini ya enggak. Misalkan yang dapat 15 ya 15 kali 4 ditambah dengan panjangnya podium. Ya, panjangnya podium tadi kan kalau nggak salah 544. 544 berarti berapa? Ada 13 meter. Ya, 13 meter ya tinggi. Podium pertama 5, podium kedua 4, 4, 8 tambah 5. Oke, berarti ini tambah lagi 13 di sini. Ini adalah tambah 13. Oke. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian waktu inefisiensi kita hanya ngambil dari 5% dari ABC.
Ini Mama ngezoom nak. Oke, jadi inefisiensinya adalah 5%. Kalau Anda tidak akan membuat inefisiensi, silakan. Ya, sehingga totalnya ini menjadi hanya 3. Ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Inefisiensi boleh tidak ada. Tapi untuk mengantisipasi waktu-waktu liburan itu kan biasanya kan banyak orang berlibur dan lain sebagainya, maka waktu efisiensi ini boleh Anda masukkan, boleh juga tidak. Nah, untuk yang keenam, ini adalah terkait dengan waktu. Pada saat 5 menit, karena satuannya V di sini mana? Satuan kecepatan tadi kan di sini ya. Ini menggunakan V. Satuannya adalah meter per detik. Maka ini juga menitnya selama 5 menit. Maka 5 menit dijadikan detik kalikan 60, maka di sini ada 300 kali jumlah penumpang setiap kereta yang sudah Anda tentukan. 15 dimasukkan 15. Kapasitas 12 kamu masukkan 12. Kapasitas berapa tadi? Misalkan kapasitas 10 Anda masukkan 10. Dibagi dengan T total. Ini kan waktu yang diperlukan untuk semua ya. Nah, T totalnya berapa tadi? T totalnya adalah ini. Maka ini dikalikan dengan dibagi dengan ini, maka akan ketemu nanti intervalnya adalah berapa. Nah, ini nanti dijadikan patokan. Kalau ini misalkan untuk hotel itu adalah biasanya 20 sampai 25. Oh, untuk kantor. Oke, berarti masuk. Berarti itu Anda sudah benar. Kalau nggak masuk gimana ya, Bu? Kalau nggak masuk berarti kecepatannya ini yang menjadi itu. Menjadi parameternya. Berarti kecepatannya harus dicepetin supaya waktunya lebih cepat. Soal orang kalau nunggu lift sampai lebih dari 1 menit itu aja kadang-kadang lama banget ya udah ya gitu, lama banget ya, jadi tidak convert lagi. Nah, N-nya bagaimana ngitung N jumlah lift-nya? Nah, kapasitas total dari mana kapasitas total? Ya, dibagi dengan kapasitas per lift-nya, per keretanya. Ya, jadi ini saya sebentar sudah dihitung ya. Oke, jadi kapasitas total itu kan 172. Tadi sudah kita hitung. 172 itu adanya di sini. Nih, sudah kita hitung ya tadi ya. Kalau memang Anda kapasitas total itu tadi yang ini 13%, ya berarti 172. Kalau 12% berarti hasilnya mungkin tidak sama. Nah, ini kapasitas total ambilnya di yang item keempat. Oke. Kemudian eh, kemudian kapasitas kereta. Kapasitas kereta dari ini ada 29,61. 29 dari 61 itu didapat dari kapasitas tiap kereta dalam 5 menit juga. Nih, kalau ini tadi kan ini adalah 23. Sebentar, saya carikan dari kapasitas kereta. Ekspansi ini oke. Ini sudah kakak. Saya carikan 29,61 tadi hasilnya nah
Untuk KK ini adalah Anda bisa melihat untuk KK ini kapasitas satu kereta ya. Ini ketemunya kan ini nah. 30 ini adalah 5 detik, 5 menit, setiap 5 menit dikalikan dengan P, totalnya ini kan waktu dibagi dengan waktu total, maka jumlahnya adalah, ini adalah orang. Jadi setiap 5 menit, satu liftnya itu bisa mentransfer 29,61. Maka jumlahnya N-nya itu adalah kapasitas total yang ada di 4 tadi, dibagi dengan yang 6, maka di sini adalah hasilnya adalah kurang lebih adalah 5,8 lift. Nggak ada ya lift 5,8, maka kita bulatkan ke yang tinggi, maka jumlahnya 6 lift. Maka kita cek sekarang intervalnya. Intervalnya adalah waktu total dibagi 6, maka jumlahnya 21. Oke. Karena ini interval rata-ratanya 21, maka dia sudah memenuhi persyaratan internasional bahwasanya waktu tunggu lift itu untuk sebuah kantor, karena ini kasusnya kantor, tidak lebih dari 20 sampai 25. Jadi di situ Pak Aklis kira-kira yang bisa saya indikan. Nah, Ya. kalau misalkan intervalnya ini terlalu cepat, karena satu lift itu kan harganya mahal ya Pak Aklis ya. Bisa bisa 800 sampai 1 M. Maka boleh kalau sama-sama ini boleh ini kok kita kan 25 detik itu kan masih bisa toleransi dibolehkan begitu ya. Maka boleh aja dicoba aja kalau ini 6-nya ini diganti dengan 5 masih bisa nggak? Oke, ya sudah ini ketemunya nih. Oh, silakan. Atau ketemunya ini boleh supaya tidak waktu intervalnya itu ya nanti mungkin kecepatannya tidak 2,5 tetapi kecepatannya bisa 3 meter. Nah, ini memang lift itu tidak ada ketepatan. Wah, kalau saya ngitung lift itu jumlahnya 4 atau ngitung lift itu jumlahnya 3 akan menjadi 4 itu masih trial and error oke. Tetapi kalau misalkan jumlahnya liftnya itu sudah terus banyak banget karena kesalahan ngitung ya lain lagi ya ceritanya ya. Oke. Ini saya kira nanti saya akan kirimkan langsung ke Mama ini, ke Anda ya, ke WA Anda, khusus yang latihan ini. Kalau yang soal nanti Pak Aklis, yang latihan ini langsung saya. Nah, kemudian ini masih ada waktu sedikit, saya akan mengulas dulu sedikit tentang apa ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak latihan nggak akan bisa nih, pasti pusing kalau nggak latihan. Ayo, mana yang pusing, mana yang bingung, saya akan jelaskan kembali. Ini antara yang biru dengan yang kuning itu hanya perbedaannya adalah pertama itu adalah prosentase apa ini daya angkut setiap 5 menit. Ada yang menggunakan 13%, yang kuning menggunakan 12%. Gitu ya. Terus kemudian yang biru menggunakan kapasitasnya adalah 16, kapasitas kereta, satu kereta itu 16, 15, sedangkan yang di sebelah saya menggunakan yang 12. Udah mengerti semua berarti ya? Dan ini udah pernah ya, kayaknya tahun lalu kan sudah saya berikan ya ini ya. Oke? Bisa saya teruskan? Kok diem nih Pak Aklis? Yuk, bisa diteruskan. Kita ada waktu 10 menit. Ya, tinggal 10 menit gini. Saya harus ke kampus nih, saya masih di rumah nih. Takut kalau pagi itu macet soalnya. Oke? Baik, Bu. Oke ya. Kalau oke, saya akan
Oh, saya akan ini lagi, Mas Agnes. Oh, saya- Ini bisa dilihat share screen yang baru. Halo, Pak Agnes. Bisa dilihat, Bu. Bisa ya. Nah, ini saya hanya ingin menunjukkan saja materi ini sudah saya berikan di yang lalu gitu ya. Nah, kenapa misalkan overhead itu karena punya ini, punya ruangan ini. Makanya dia bisa misalkan ini adalah kalau 44 gitu ya. Nah, ini adalah misalkan 2,6 gitu. Nah, ini mungkin yang ini adalah perlu 2 meter. Nah, berarti kan kita butuh ini, makanya saya minta tadi seperempatnya 1 meter untuk ini overhead. Nah, kemudian pit lift ini itu diletakkan di mana gitu ya. Nah, dari tabel-tabel ini Anda bisa melihat nih kapasitas penumpang yang tadi, misalkan ada yang 16 tadi, itu ukuran shaftnya sekian. Oke, karena ini kan bukan perancangan, jadi saya tidak akan nuntut sampai sejauh itu. Ini kan bisa dipakai pada saat Anda itu di PA5 kemarin gitu, pada saat bikin potongan kan harus tahu itu loh Pak Aklis maksud saya. Kalau kapasitasnya liftnya sekian gitu ya, maka pit liftnya itu adalah ketinggian pit liftnya di potongan adalah minimal 1,2. Ukuran ketinggian overhead keseluruhan itu ya, misalkan dia bisa sampai 4 meter. Nah ini overheadnya doang, tapi sekarang sudah banyak apa itu katalog yang mengatakan bahwa kalau tingginya ini itu bisa hanya 2 meter ya. Kita ambil yang paling baru lah. Ini kan saya ambil dari bukunya Strakos yang tahunnya agak lama gitu ya. Oke, saya teruskan lagi. Itu kira-kira yang bisa. Ini adalah bentar gitu ya. Nah, ini juga perhatikan. Ini tuh saya ingin tuh Anda punya yang seperti ini. Kalau satu ya mana? Kalau hanya satu, misalkan hanya satu, oke. Berarti ini nggak usah, gitu ya. Jadi ininya seperti apa? Ini nggak usah. Nah, ini pitnya. Nah, ini di mana Anda gitu loh. Kalau ini kan nggak pakai podium nih, ya kan? Maka kalau Anda podium, maka ininya harusnya Anda letakkan di mananya. Ini harus ada konsekuensi. Karena dengan adanya apa ini skema ini ada konsekuensi di dalam perhitungan. Oke. Kemudian saya teruskan, ini waktunya masih sedikit. Nah, ini Anda boleh cuma begini doang nih skematiknya, misalkan satu garis saja silakan gitu ya, silakan. Kemudian saya teruskan. Nah, ini sebetulnya apa rumus-rumus yang saya pakai spidol tadi adalah berdasarkan ini cara menghitungnya, ya. Nah, ini lebih jelas sebetulnya karena ini nanti P adalah 80% dari kapasitas kereta. Kapasitas keretanya bisa lihat di mana? Oh ya, bisa melihat di tabel 3,5. Nah, tabel 3,5-nya ini di mana ya? Loh, ini nggak diikut sertakan ini bukunya sama Bu Rizky ya. Oke, kalau gitu nanti buku utilitas saya sertakan ya Pak Aklis ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Jadi bisa bisa tahu ya. Atau saya buka langsung aja deh biar biar Boleh. lebih mengerti gitu. Saya nih, saya tuh dulu punya buku ajar Pak Aklis.
Ya, ini saya punya buku ajar. Ini nanti saya kirimkan aja ya. Saya kirimkan aja. Ini sebetulnya yang diambil tadi tuh biasanya dulu tuh zaman dulu adalah Bu Rizky. Bu Rizky kirim ini kemudian dia tidak mau mahasiswa harus baca begitu ya. Nah, tabel-tabel itu ada di sini, rumus-rumus itu ada di sini. Nih, kakak tadi 30 ya, kapasitas kereta 300 ini adalah karena setiap 5 menit ini adalah passenger-nya P-nya 80% dari kapasitas. Nah, ini semuanya ada nih di rumusnya ya. Nah, ini misalkan perkiraan neto area. Tadi kenapa kok yang biru tadi menggunakan 75% karena dia menghitung untuk 1 sampai 20 lantai gitu. Tapi kalau yang 70% itu biasanya yang untuk lantai yang tinggi 70%. Tapi ya oke deh. Anda mungkin kenapa dari 75 itu adalah tadi perhitungannya dari sini. Ini dari halaman berapa ini? Halaman 55. Ya, terus kemudian tadi persentase dari kantor. Nah, ini untuk kantor yang tinggi itu cuma 12%. Untuk kantor yang sedang itu adalah 13%. Nah, sedang itu adalah 10 sampai 15 itu adalah termasuk sedang, 8 ke bawah, 8, 6 itu pakai yang berapa 14. Jadi kenapa tadi perhitungannya itu ada pada tabel ini ya, jadi 13%. Nanti Ini kalau misalkan Bu, saya ini ini boleh nggak ya silakan ya, yang jelas tabelnya ada semua. Nah ini rekomendasi dari apa ini kecepatan lift. Kalau tadi Anda itu adanya di 1 sampai 10 towernya, berarti kecepatan lift kantor adalah sekian, untuk kecepatan hotel adalah sekian, untuk kecepatan apartemen adalah sekian. Jadi silakan Anda tinggal tinggal ngambil aja ya, tinggal ngambil dari tabel-tabel ini. Kemudian untuk tadi interval itu untuk kantor kan 25 sampai 45. Nah, tadi kan kalau di 25 ya, Pak, gambarnya belum tampak, Bu, oh, kelihatannya. gambarnya belum tampak. Oke. Iya. Kelihatannya ini lagi muter-muter gitu. Oh, alah, sebentar. Kalau gitu saya tampakkan gambarnya. Semua itu tampak gambar. Ini udah tampak, Mas Aklis? Bentar, Bu. Nah, ini sudah. Ini Oke. masih gambarnya Mbak. Eh, Saya stop share dulu ya ini ya. hmm. Ini saya stop share dulu. Sebentar saya tadi. Oke, saya share lagi. Ini udah bisa dilihat, Mas Aklis? Sudah bisa. Oke, nah ini adalah serentetan dari buku saya adanya di bab berapa ini? Nah, adanya di bab 3 untuk lift, ya kan? Nah, semuanya tadi itu diambil dari sini sama Bu Rizky. Nah, tadi juga ada ini ya, semua materi di sini dia ambil. Rumusnya itu boleh Anda rentetan dari sini, kemudian contoh soalnya juga ada di sini. Nah, misalkan tadi, kenapa neto area itu kok 75% di catatan? Nah, itu dia tinggal melihat di tabel ini. Karena ketinggian towernya adalah 1 sampai 20. Kan 15 itu kan di antara ini. Maka neto areanya adalah 75% dari luas total. Misalkan kalau luas totalnya 30 kali 30, berarti yang ditinggalin hanya 75%-nya. Jadi itu semuanya ya. Terus kemudian kenapa tadi kok 14% dari mana? Nah ini rekomendasi persentase beban puncak selama 5 menit yang bersamaan. Kalau kantor itu sedang, tadi adalah itunya adalah di sini. Gitu ya. Nah ini tadi sengaja ini tadi kan ambilnya adalah 12 uh, meter persegi per orang. Tetapi kalau di soal saya rubah menjadi 8 meter persegi per orang. Saya sengaja itu ya. Saya sengaja supaya Anda itu ngerti apa tidak. Jadi tidak hanya langsung masuk dari contohnya kayak gini, Anda langsung apa itu contoh katanya orang itu contohnya adalah persis padahal di soal tidak diketahui dengan
dengan yang sama dengan pada standar yang ada di buku. Nah, rekomendasi dari lift. Kalau tidak diketahui, Anda lihat di tabel 3,3. Jadi misalkan kantor tadi kapasitasnya adalah 2, kecepatannya 2,5. Kalau hotel adalah maksimal 2. Kalau apartemen 2,5. Itu untuk 10. Tapi untuk yang 15 lantai itu adalah Anda bisa lihat di sini. Sehingga nanti di dalam rumus Anda tinggal V-nya tinggal masukin ini aja gitu ya kan. Terus kemudian rekomendasi waktu interval. Nah, waktu interval untuk kantor ya, untuk kantor Anda bisa lihat di sini. Untuk kantor itu adalah ini, untuk apartemen adalah ini, sehingga kalau pada saat Anda menghitung interval ternyata masih kecil, kan sayang liftnya banyak, maka bisa untuk menurunkan jumlah lift. Ya kita sambil asistensi ya nanti ya. Kalau nggak asistensi nggak akan tahu nanti Anda. Oke, kemudian saya teruskan ya. Nah, ini saya teruskan lagi. Nah, untuk kantor, Bu, yang kantor itu yang saya katakan yang rural itu adalah yang tadi kapasitasnya adalah 15%, 12%, maka dia biasanya kapasitas yang digunakan 10, 12, 16. Tapi ada yang wilayah urban sampai menggunakan 1 lift itu kapasitasnya 20. Silakan Anda akan tentukan sendiri. Jadi perhitungan itu adalah sesuai dengan penentuan awal. Kecepatan itu adalah ditentukan di awal. Anda sendiri yang menentukan. Kapasitas kereta harus Anda sendiri yang menentukan berdasarkan tabel ini. Ya, untuk hotel misalkan ya kalau hotel ini untuk penumpang ya cukuplah 14. Kalau yang untuk lift service-nya boleh dengan kapasitas sampai besar. Dan seterusnya. Jadi di semua tabel sudah ada. Ini tadi ukuran ini untuk kalau Anda itu mau bikin PA gitu ya, kapasitasnya misalkan kapasitasnya saya tentukan 12. Maka saya akan menggunakan ukuran shaft-nya adalah sekian, kereta ukuran ruang mesinnya sekian, ukuran kedalaman daripada pitnya sekian, ukuran overhead-nya sekian. Nah, ini semua sudah ada sebetulnya di buku ini, ya. Jadi nanti ini saya berikan. Nah, ini contohnya sebetulnya tadi contoh itu bisa yang ditulis itu bisa Anda menggunakan di sini ya. Nah, ini semua ada. Ya, ini saya tidak memberikan 2 zona, 1 zona aja untuk sekarang. Mungkin hanya itu Pak Aklis. Saya nanti kirim ke Pak Aklis juga ini supaya sebetulnya bukunya juga udah ada ya. Dulu kita di percetakan ada ya. Percetakan itu percetakan Trisakti itu jual buku ini Pak Aklis. Buku saya ini sudah gitu. Oke, jadi itu saya stop share ya. Ini udah lebih dari 4 menit. Ada yang bertanya enggak? Kadek, makasih ya nak. Halo Kadek, Ya, Bu. terima kasih sudah ikut serta dalam ini tadi merekod ya. Harapannya ini lebih jelas begitu ya. Maka Anda bisa bagus semua. Jadi setelah kuliah ini Anda langsung bisa mengerjakan lift kan gitu ya Pak ya. Ya. Kalau air kan hanya skematik. Saya tidak akan yang jelas ini skema 1 garis potongan ya itu bisa dipakai untuk lift. Misalkan itu scan-nya berulang-ulang, 1 scan untuk lift, 1 scan lagi untuk air. Jadi besok Anda sudah langsung bisa asistensi 2 materi sekaligus yang mana nanti untuk air bisa nanti langsung melalui asistensi bisa disempurnakan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, itu nanti menjadi bahan yang dikumpulkan untuk UTS. Kan mudah gitu aja ya, Pak Aklis ya. Ya. Oke, mau ada pertanyaan? Kalau enggak, silakan Pak Aklis. Kalau mau diteruskan, saya izin ya Pak Aklis ya. Kelihatannya ini sudah ini juga, Bu. Nanti saya ujian PA. Ujian PA. Oh ya, ya sudah. Oke, tidak ada pertanyaan? Teman-teman. Nanti kalau misalkan butuh jawaban cepat ke WA juga. WA aja, ya boleh. Boleh ini aku langsung mengirim ke WA remedial itu adalah yang terkait dengan materi materi elevator tadi, eskalator dan elevator saya berikan kembali gitu ya.
Kemudian untuk materi apa ini bukunya juga saya kasih ya. Sebetulnya saya juga nggak boleh ngasih bukunya itu Pak Aklis. Kalau ketahuan penerbitnya saya bisa diborgol nih Pak Aklis. Aduh, jangan dong. Karena kontraknya saya memang dengan Trisakti itu tidak Hmm, bisa diberikan di materi itu. Bukunya harus beli di mana ini di penerbit Trisakti. Oke, ya, ya, ya. saya akhiri ya Pak Aklis.